Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Daihatsu Xenia 1300cc R CVT. Untuk harganya Rp256.150.000 untuk di DKI Jakarta, sedangkan untuk Bodetabek maupun Serang akan saya cantumkan di kolom description. Untuk unitnya ada di Daihatsu Astrabis Center BSD, dan untuk kontak marketing akan saya cantumkan di kolom description. Untuk kuncinya seperti ini, unlocknya di sini, locknya ada di logo Daihatsu-nya ya. Kalau di unlock seperti ini, kalau di lock seperti ini. Oke, kita mulai dari tampilan depannya. Tampilan depannya seperti ini. Jadi beda ya dengan Avanza yang menggunakan bahasa desain Kinlook. Di bagian atas grill terdapat list hitam gloss, emblem Daihatsu-nya chrome. Untuk grillnya warna hitam doff, ada lubang-lubang kecil. Untuk radiator grillnya juga hitam doff. Fog lampnya menggunakan multi reflektor halogen. Untuk lampu utamanya sudah full LED ya. Lampu dekatnya multi reflektor LED di sebelah sini. Lampu jauhnya di sebelah sini. Lampu senya ini sebenarnya LED ya, tapi nyalanya saja gradual, matinya langsung kedip. Untuk wipernya menggunakan model hybrid. Juga terdapat washer kaca depan yang modelnya seperti ini. Untuk tampilan sampingnya secara keseluruhan seperti ini. Fender di sebelah kanan polos. Untuk bannya menggunakan Dunlop EnaSafe dengan ukuran 185/65 ring 15. Peleknya 15 inci. Warnanya grey. Emblem Daihatsu-nya sewarna pelek ya. Rem di depan cakram. Untuk rem belakang tromol. Untuk pilar A sudah di blackout. Begitu juga dengan pilar B dan pilar C. Untuk list di jendela tidak ada. Jadi hitam doff saja. Sudah terdapat talang air. Untuk spionnya sewarna body. Bagian bawahnya hitam doff. Tangkainya diletakkan di pintu. Kalau dikunci melipat sendiri. Begitu juga kalau dibuka membuka sendiri. Tentunya belum ada blind spot monitoring. Untuk door handle-nya menggunakan sewarna body model tarik, tapi belum ada akses smart key. Jadi seperti Rush tipe G. Untuk antenanya menggunakan model sirip hiu sewarna body. Tampilan belakangnya secara keseluruhan seperti ini. Di belakang terdapat washer untuk kaca belakang. Terdapat high mount stop lamp, tentunya sudah LED. Kaca belakang hanya terdapat rear wiper tanpa rear defogger.
Spoiler bagian samping ini menggunakan bahan yang warnanya hitam doff. Emblem Daihatsu-nya chrome. List bagian ini sebenarnya tidak satu panel dengan panel pintu bagasi. Ada kamera mundur, lampu plat nomornya bohlam. Ini sejenis reflektor. Untuk detail lampu belakang sudah full LED. Bahkan Innova Zenix saja kalah ya. Lampu sen mundurnya masih bohlam. Kalau di Xenia Avanza atau Veloz, lampu belakangnya sudah full LED. Lampu rem belakang, sen, dan mundur. Di pintu bagasinya terdapat 4 emblem. Dual VVT-i, CVT, R, dan Xenia. Di bagian bumpernya tentunya terdapat 2 titik sensor. Ada 2 buah reflektor. Untuk knalpotnya sudah ada list chrome. Untuk ban serepnya menggunakan pelek kaleng. Untuk bannya tetap menggunakan Dunlop Enasafe dengan ukuran 185/65 ring 15. Untuk suspensi belakangnya menggunakan torsion beam. Untuk tangki bensinnya ada di sebelah kiri. Sudah tertutup cover, jadi lebih rapi. Nah, sebagai informasi, untuk Avanza Xenia yang RWD, tangki bensinnya ada di sebelah kanan. Untuk membukanya dari sisi driver ya. Lebih tepatnya dari sebelah sini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Untuk mesinnya menggunakan kode 1NRVE berkapasitas 1300 cc, DOHC 4 silinder, dual VVT-i dengan tenaga 97,9 PS dan torsi 121 Nm. Tentunya menggerakkan roda depan. Air intake-nya ada di sebelah sini. Filter udara. Tentunya mesinnya belum ada cover. Untuk air radiator, penempatan aki, ECU, sekring. Untuk modul ABS-nya ada di belakang ECU. Jadi terlihat belum ABS, padahal sebenarnya sudah ABS. Minyak rem. Untuk ruang mesinnya belum dicat, tapi sudah ada peredamnya. Kap mesinnya belum dicat dan belum ada peredam. Sekarang kita menuju ke bagian door trim. Untuk layout door trimnya, full hard plastik semua dan full black. Door handle-nya hitam. Power window-nya auto, hanya ada di sisi driver. Window lock. Electric mirror yang sudah auto folding. Ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian door pocket terdapat 2 buah cup holder dan 1 tempat penyimpanan terbuka. Di sini tidak terdapat scuff plate.
Untuk pedalnya, 2 pedal Matic. Untuk joknya bentuknya seperti ini. Full black fabric, ada list merah. Kalau di Lugnuts ini racing ya, lengkap dengan rail stitching berwarna merah. Headrest yang model terpisah. Pengaturannya 4 arah manual, yaitu recline dan slide. Untuk seatbeltnya menggunakan model fixed. Airbagnya hanya ada 2, penumpang dan driver. Untuk tampilan dashboard secara keseluruhan seperti ini. Untuk tombol yang ada di sebelah kanan sini hanya ada tombol untuk vehicle stability control, sisanya dummy. Juga terdapat cup holder, kisi AC. Bahan di dashboard ini full hard plastik. Hazard ada di sini. Kisi AC bagian tengah. Kisi AC bagian depan. Cup holder. Di sisi penumpang ada tempat penyimpanan terbuka. Jadi Xenia dan Avanza itu malah lebih fungsional bagian ini ketimbang Veloz. Untuk lacinya tentunya belum soft opening. Sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya menggunakan model 3 palang. Ini terlihat seperti 4 palang karena tengahnya bolong, belum dilapis kulit. Emblem Daihatsu-nya chrome. Klaksonnya seperti ini. Disk hanya 1. Kemudian di sini ada tombol voice command, Bluetooth teleponi, tombol pengatur audio, MID, dan trip meter. Di sebelah kiri juga terdapat wiper yang depan belakang sudah intermittent, tapi wiper depannya belum yang interval ya. Di sebelah kanan terdapat tuas lampu yang belum auto tentunya. Saklar fog lampnya sudah terintegrasi. Untuk pengaturan setir hanya tilt. Sekarang kita akan menuju ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya menggunakan model yang Optitron. Terdapat 2 dial analog. Masing-masing dial terdapat ring chrome dan 2 jarum berwarna merah. Kalau di Lugnuts ini racing. Dan di tengah terdapat layar MID yang full TFT. Akan kita kontak on. Seperti ini startupnya. Di sebelah kiri terdapat tachometer dan sebelah kanan terdapat speedometer. Angkanya putih. Untuk speedometer red line-nya lebih padat merahnya. Untuk garis-garisnya juga merah. Untuk layar MID-nya terdapat jam, rata-rata konsumsi bahan bakar, sisa jarak yang bisa ditempuh dengan bahan bakar yang tersisa, sisa bahan bakar, odometer, ada trip A dan trip B. Tentunya indikator posisi gigi,
ada indikator kecepatan rata-rata dan waktu berkendara, dan jam analog. Ada pesan peringatan. Di sini peringatannya bensin nyaris habis ya. Untuk setting terdapat pengaturan brightness, ada 10 level. Waktu dan tanggal ini bisa dibuat 24 jam. Ada pengaturan tanggalnya juga. Untuk pengaturan display ada echo indicator light. Kemudian reset rata-rata konsumsi bahan bakar setelah isi bahan bakar bisa dinyala matikan. Jadi ini maksudnya berdasarkan trip A atau mau yang setelah isi bahan bakar. Opening display bisa dinyala matikan. Ending display type-nya ini bisa yang standar, off, atau yang echo. Jadi ada dua sebenarnya, echo dan standar. Bisa menampilkan steering angle. Ini untuk clock display type. Ini sebenarnya ada siluet outside temperatur. Jadi yang seperti ini atau yang seperti ini. Dan ini sebenarnya tidak ada sensor outside temperatur seperti expander yang keluaran awal-awal yang ditambahkan oleh B-channel outside temperaturnya. Untuk pengaturan buzzer ini lebih ke arah mengubah suara lampu seng. Yang seperti ini. Ini yang mode pertama. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Untuk opening sound volume ada 2 level. Kemudian ada notification date setting, peringat tanggal ya. Pengaturan kendaraan. Untuk pengaturan kunci pintu ada pengaturan kunci pintu berdasarkan kecepatan kendaraan alias speed sensing door lock, bisa dinyala matikan. Kemudian ada untuk mengunci pintu ketika tuas transmisi dimasukkan ke D. Kemudian ini ada yang untuk membuka pintu pada saat transmisi dimasukkan ke P. Ini membuka kunci pintu ketika mesin dimatikan. Ada answer back buzzer volume. Ada 7 level. Seperti ini. Jadi answer back volume itu yang suara yang beep beep. Yang tadi ya. Beep beepnya seperti ini. Untuk pengaturan wiper, ini ada intermittent wiper berdasarkan kecepatan, dan yang ini adalah auto rear wiper. Jadi wiper belakang menyala ketika dimasukkan ke gigi mundur, tentunya wiper depan harus menyala. Untuk turn signal, pengaturannya ini lebih ke arah one touch triple turn signal. Maintenance setting ini lebih ke arah pengingat ganti oli. Dan oil filter tentunya pengingat rotasi ban.
Ini lebih berguna untuk saat servis. Ada oil warning reset. Ini untuk reset setting. Pilihan bahasanya hanya ada Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi sangat sederhana sekali. Dapat kita perhatikan, di layar utama ini tidak terdapat offset temperatur. Sekarang kita ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya tentunya bukan menggunakan yang OEM. Kalau yang OEM yang ada di Indonesia hanya terdapat pada Yaris Cross. Itu pun yang hybrid. Jadi ini head unit khusus pasar Indonesia. Jadi ini aftermarket. Untuk tombol-tombolnya terdapat 5 tombol kapasitif, power mute, menu, volume, dan voice command. USB slotnya dari sebelah sini. Jadi menggunakannya model layar ya. Ini sedang menampilkan media yang sedang diputar, yaitu radio. Tentunya ada Android Auto dan Apple CarPlay. Media yang bisa diputar. Ada Bluetooth teleponi dan pengaturan. Generalnya lebih ke arah bip-bip. Bahasa sistemnya hanya ada Inggris dan Indonesia. Pengaturan audio, fader balance, equalizer, listening position, tuner gain, media gain, Bluetooth music gain, pengaturan display, ada dimmer mode-nya bisa auto, ada day sama night mode-nya ya. Kalau lagi night mode, backlight-nya nyala. Ada load factory. Ini lebih ke arah untuk restore ya, kembali ke pengaturan awal. Sekarang kita ke bagian AC. Untuk AC-nya menggunakan model yang sama dengan Avanza, kecuali Veloz. Jadi untuk AC-nya ini tentunya bukan yang full spec ya, dan tentunya bukan auto climate control. Jadi ini masih manual, hanya dalam bentuk tombol-tombol saja, jadi terkesan digital. Ini untuk tombol pengatur kecepatan kipas, suhu. Untuk pengaturan suhunya hanya dingin dan kurang dingin. Ada 7 level. Kecepatan kipas juga ada 7 level. Ini hanya siluet saja menyala. Untuk arah semburannya tentunya tidak dilengkapi dengan pengatur arah semburan. Ini untuk mematikan AC. Untuk kompresor AC dimaksimalkan semua. Ini untuk open close air. Kalau yang full spec ini bukan miring ya, ini datar karena ada heaternya. Kalau full spec ada mode yang untuk mengatur arah semburan, front defogger, rear defogger. Ini kebetulan dummy ya semuanya. Di sini ada tombol start stop button. Kalau di Xenia ini card holder ya. Kalau di Avanza untuk pengingat seatbelt belakang. Di bagian bawah ada USB slot. Ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk tuas transmisinya menggunakan CVT. Ketika dimasukkan ke gigi mundur, ada buzzernya. Ini untuk shift lock. Untuk parkir paralel ada ring chrome. Tentunya konsol tengah ini ada bahan Lee Silver. Ada 2 tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Rem parkirnya menggunakan model tarik. 12 volt power outlet. Untuk konsol boxnya hard plastik.
seperti ini konsol boxnya. Untuk jok penumpang depan seperti ini kebetulan headrestnya sedang dilepas. Pengaturannya tentunya sama, 4 arah manual. Layout door trim penumpang depan juga seperti ini. Tentunya perbedaannya hanya pada power window. Seatbelt sisi penumpang juga menggunakan model fix. Sekarang kita ke bagian atas. Pilar ABC-nya grey. Di sini terdapat tweeter. Jadi speakernya two-way. Untuk sisi driver tidak mendapatkan hand grip. Sisi penumpang mendapatkan hand grip model retract. Sun visor sisi penumpang. Ada vanity mirror tanpa lampu. Sisi driver polos. Spion tengahnya day night view biasa. Di bagian tengah terdapat lampu baca yang bisa dinyala matikan masing-masing sisi. Dan bohlam. Sekarang kita menuju ke baris kedua. Sebagai informasi, joknya ini bisa dibuat sofa mode. Jadi bisa dibuat menjadi sebuah camper van. Untuk baris kedua, layout door trimnya juga full hard plastik. Door handle-nya hitam, cup holder. Ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian door pocket ada satu buah cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Tidak ada scuff plate. Sekarang kita menuju ke bagian belakang jok driver. Untuk di belakang jok driver terdapat seat pocket. Begitu juga dengan sisi penumpang. Di bawah konsol box terdapat 2 buah USB slot, tentunya yang biasa. Terdapat tonjolan gardan. Padahal ini penggerak depan. Ada tempat penyimpanan terbuka. Layout door trim baris kedua seperti ini. Di bagian atas hand gripnya menggunakan model retract. Lampu yang bohlam. Ini kelihatannya saja rear air circulator seperti Calya Sigra, padahal ini double blower beneran. Ada 3 level kecepatan. Untuk jok baris keduanya tentunya belum dilengkapi dengan Isofix. Bahannya fabric. Seatbelt jok baris kedua ini hanya kiri kanan yang 3 titik. Yang tengah masih menggunakan model pesawat. Jadi hanya melingkar di pinggang. Untuk jok baris kedua ini juga tidak dilengkapi dengan armrest. Di bagian tengah ini tidak terdapat headrest. Jadi headrest hanya terdapat di sisi kiri dan kanan. Untuk pelipatan joknya menggunakan 60-40. Pelipatannya one touch tumble. Jadi tetap mempertahankan keunggulan yang Avanza Xenia RWD. Untuk jok baris ketiganya seperti ini. Bahannya fabric. Terdapat 2 headrest yang adjustable. Pelipatannya 50-50. Di sebelah kiri terdapat 2 buah cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Di sebelah kanan terdapat 2 buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka, dan power outlet 12 volt. Seatbelt baris ketiga tentunya menggunakan model fix. Dan jika dilipat
menghasilkan lantai yang rata. Sekarang kita menuju ruang bagasi. Tombol pintu bagasinya juga sudah elektris. Ruang bagasinya seperti ini. Ini headrest untuk jok baris pertama. Ada segitiga pengaman. Kotak P3K. Juga terdapat sejumlah aksesoris. Ini tambahannya cargo netnya. Tempat penyimpanan terbuka. Lampu pintu bagasinya bohlam. Di bawah sini terdapat tempat penyimpanan tambahan. Ini bahannya styrofoam hitam. Ada untuk pengait towing dan dongkrak. Untuk membuka ban serepnya dari sebelah sini. Pintu bagasinya juga sudah di cover bahan hard plastik, walaupun hanya sebagian, bagian atasnya belum di cover. Baik, sekian ulasan saya mengenai Daihatsu Xenia 1300cc R CVT. Terima kasih sudah menonton.